Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 2 akan mempresentasikan yang berjudul publikasi elektronik. Publikasi merupakan suatu kegiatan seseorang atau kelompok mengumpulkan hasil dari penelitian, diskusi, atau suatu hal yang perlu untuk diketahui oleh publik. Tingkat perlu tidaknya sebuah publikasi dilakukan tergantung dari masalah dan pemecahan yang dihasilkan dari apa yang akan dipublikasikan. Macam-macam publikasi manual atau tradisional. Publikasi ini biasanya menggunakan media kertas untuk menyampaikan informasi yang ingin disampaikan. Penggunaan kertas dalam publikasi bisa berbentuk koran, majalah, atau selembaran. Publikasi elektronik. Publikasi elektronik merupakan pengembangan mutakhir dari sistem publikasi. Dengan publikasi elektronik, publikasi yang akan kita sampaikan menjadi cepat sampai pada tujuan, karena kita biasanya juga akan sekaligus memanfaatkan teknologi internet yang kecepatan tinggi. Publikasi elektronik sebagai jawaban perkembangan zaman. Jika menggunakan publikasi media kertas, informasi yang disampaikan akan lama sampai kepada tujuan. Informasi yang berjarak jauh secara geografis. Hal ini membuat publikasi yang seharusnya segera sampai malah menjadi basi karena kelamaan dalam penyampaiannya. Mengatasi hal itulah digunakan publikasi elektronik yang dipadukan dengan pemanfaatan internet. Dokumen yang akan dipublikasikan tinggal disempurnakan lalu diupload di internet agar bisa sampai kepada audiens dengan cepat. Kelebihan publikasi elektronik: efektivitas dan efisien. Penyebaran informasi secara elektronik yang dilakukan lewat internet akan sangat cepat penyampaiannya, dan ini membuat efektivitas yang sekaligus berimbas pada efisien penyampaian suatu hal kepada pihak yang kita tuju, terutama jika publikasi itu membuat suatu ihwal penting yang harus diketahui oleh orang atau kelompok dengan jarak geografis yang jauh dari publis orang yang mempublikasikan. Masih kelebihan publikasi elektronik: hemat biaya. Dengan penggunaan internet sebagai sarana penyebaran sistem publikasi elektronik, file publikasi elektronik secara langsung juga mengurangi biaya jasa kurir yang selama ini digunakan jika menggunakan sistem publikasi tradisional. Ramah lingkungan. Publikasi elektronik karena tidak memerlukan kertas dalam penyampaiannya, maka menjadikan sistem ini suatu sistem yang ramah terhadap lingkungan. Seperti yang kita ketahui, pembuatan kertas harus mempergunakan perpohonan khusus bahan baku kertas yang makin hari makin berkurang jumlahnya. Kelemahan publikasi elektronik: awan kebocoran informasi. Karena penyebaran file publikasi elektronik yang seharusnya dilakukan per antara publikasi dan receiver dilakukan lewat internet, bukan intranet. Dikhawatirkan file publikasi penting dan rahasia tadi diketahui oleh orang tidak bertanggung jawab dan dipergunakan untuk tindakan melanggar hukum. Pelanggaran haki.
bila sebuah dokumen yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik sudah diupload di internet, maka semua orang pengguna internet mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkan publikasi tadi. Jika itu publikasi umum, tidak masalah memang. Tapi jika itu misalnya merupakan publikasi dari hasil skripsi yang sudah susah payah dikerjakan, lalu kemudian setelah dipublikasikan secara elektronik dan di-online-kan ternyata dibajak, maka inilah yang menjadi permasalahan pelanggaran hak publikasi elektronik di internet. Format file, kalau dalam publikasi tradisional jelas format filenya adalah cetak, maka pada publikasi elektronik terdapat beragam format file yang bisa digunakan oleh publikasi. Penggunaan beragam format ini tidak bisa sembarangan karena terkait dengan program pembukaan file publikasi yang dipakai untuk membuka dokumen tadi. Namun biasanya publikasi elektronik menggunakan format PDF yang kaku alias tidak bisa diubah isi yang terkandung di dalamnya secara langsung. Format ini juga merupakan format file universal yang bisa dibuka oleh sistem operasi apapun dengan software pembaca ekstensi PDF yang beragam. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.